Selamat pagi Ibu, Bapak Guru, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita hening sejenak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, terlebih dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun tidur dengan suasana segar. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon, semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, dan semoga pula sabda-Mu hari ini memberikan kesegaran iman dan rohani bagi kami, sehingga kami tetap semangat dalam hidup kami. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, pada hari ini saya akan memberikan sebuah catatan khusus, yaitu pada bacaan ini itu menunjukkan kekecewaan Yesus. Yesus berkata demikian, "Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.'" Dalam Injil hari ini, Yesus sangat kecewa dengan sikap orang-orang Israel yang menolak Yohanes Pembaptis dan menolak dirinya sendiri. Nah, kekecewaan itu beralasan, yaitu yang pertama, kekecewaan yang pertama yaitu dilihat dari sudut pandang Allah. Yesus adalah utusan Allah yang terakhir. Hal ini ditegaskan surat orang-orang Ibrani, surat pada orang-orang Ibrani. Demikian bunyinya, "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara pada kita melalui perantara anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan." Dan setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat, sama seperti nama dikaruniakan padanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, dari surat Ibrani ini kita dapat melihat bahwa Yesus sesungguhnya adalah Allah yang hadir dalam diri manusia.
Sekilas memang Yesus terlihat seperti manusia biasa, sama seperti kita pada umumnya. Namun Yesus sangat kecewa, yaitu bahwa orang-orang Farisi, dia hanya meletakkan aturan-aturan atau hukum pada orang lain, tapi ia sendiri tidak melakukan. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus, yaitu bahwa mereka menyanyikan kidung duka atau lagu duka, tapi mereka tidak menangis. Mereka meniup seruling, tapi mereka tidak ikut menari. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat kembali, yaitu yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang kedua yaitu kekecewaan Yesus, bahwa Yesus tidak seperti nabi-nabi yang diutus, yang berjuang tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri, tapi Yesus berjuang untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sekali lagi surat Ibrani itu menegaskan demikian, yaitu surat Ibrani bab 2 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya selanjutnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka melalui tanda-tanda dan mukjizat, dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikan oleh Allah menurut kehendaknya. Marilah kita hening sejenak. Kita refleksi sejenak, anak-anak. Refleksi, apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Yesus sangat kecewa jika kita tidak mau menerima kehadirannya dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat kecewa dengan sikap sebagian orang-orang Israel yang menutup pintu hatinya kepadamu dan kepada Yohanes Pembaptis. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa membuka diri terhadap kehadiran-Mu yang seringkali kami kurang menyadari. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aksi anak-anak, silahkan tulis semboyan kamu yang isinya mencintai Yesus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.